Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salbela Fidausi, NBI 131180181. Saya di sini akan menjelaskan mengenai fakta hukum, preposisi hukum, isu hukum, yang kedua metode pendekatan, yang ketiga jenis dan sumber bahan hukum, keempat teknik pengumpulan bahan hukum, kelima teknik analisis bahan hukum. Yang pertama mengenai fakta hukum. Fakta hukum ini saya mengambil topik tentang polisi virtual. Nah, kehadiran polisi virtual di ruang digital menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Karena dengan adanya polisi virtual menyebabkan kebebasan berpendapat semakin terbatas dan berpotensi menimbulkan problematika baru. Salah satunya cara polisi untuk mengetahui dan mengukur serta menilai bahwa ucapan warganet bisa melanggar aturan itu masih belum benar-benar diperhatikan. Dan bagaimana sebenarnya cara kerja polisi virtual mengawasi media sosial? Banyak masyarakat masih belum mengetahui bagaimana cara kerja polisi virtual dalam mengawasi media sosial. Kehadiran polisi virtual ini juga mengancam kebebasan masyarakat untuk berpendapat di media sosial. Sebab polisi virtual ini akan mengawasi aktivitas warganet secara daring. Selanjutnya, preposisi hukum. Preposisi hukum di sini pasal 228 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia. Sebagai negara hukum, seluruh masyarakat Indonesia wajib menaati peraturan-peraturan yang tertera dalam Dasar Hukum Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal yang tercantum di UUD 1945 tidak hanya meliputi kewajiban, tetapi juga mencakup hak yang didapat setiap warga negara. Salah satu pasal yang membahas tentang hak adalah pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya mengenai isu hukum. Bagaimana pengaruh penerapan polisi virtual terhadap pasal 28 Undang-Undang Dasar 1405 tentang hak kebebasan berpendapat di media sosial. Metode pendekatan. Metode pendekatan yang saya gunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis normatif, di mana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau law in books, atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Selanjutnya, jenis dan sumber bahan hukum. Jenis dan sumber bahan hukum ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Saya akan menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas, di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa yang sangat baik. Yang ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti KBBI, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. Teknik pengumpulan bahan hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan polisi virtual. Teknik analisis bahan hukum. Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif, yaitu metode analisis yang memberikan penilaian atau justifikasi tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.